Pasar saham US naik 24% sepanjang 2023. Kecil rasanya kalau dibandingin sama Bitcoin yang terbang 150%. Tapi surprisingly, saham Coinbase di US, yang adalah platform jual beli kripto, justru meroket 418% tahun lalu. 2 kali lipat lebih tinggi dari Bitcoinnya sendiri. Kok bisa? Jadi lebih baik beli kripto atau crypto stocks? Kita bahas di Strategi Investasi 2024. Hai, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Tahun baru, waktunya evaluasi strategi 2023 dan get ready for 2024. Langsung aja kita review singkat, ada banyak yang hit and miss di 2023. Pertama, suku bunga nggak jadi turun tahun lalu, jadinya RDPT obligasi pemerintah tuh naiknya cuma 7-8% aja. Kedua, Bitcoin dan kripto mulai bull run sejak tengah tahun. Yang ketiga, saham komoditas turun sesuai prediksi, baik di pasar saham Indonesia maupun US, efek cooling down dari 2022. Keempat, sebaliknya, saham tech dan kripto di US tuh meroket tinggi, dan ada brand saham yang baru IPO di Indonesia dan langsung sempat overtake BBCA sebagai perusahaan terbesar di IHSG. Dan yang kelima, thankfully kita nggak jadi resesi di 2023, ekonomi Indonesia tumbuh bagus, pasar saham US naik 24%, IHSG naik 6%, reksadana, kripto, obligasi juga semua naik. Tapi ada satu fenomena yang menarik banget. Harga Bitcoin kan naik 152% sepanjang 2023 ya. Tapi ada 2 saham US yang berhubungan sama kripto itu malah naik lebih dari 2 kali lipatnya. Pertama, ada platform jual beli kripto namanya Coinbase, itu naik 418%. Kedua, ada juga MicroStrategy, ini tuh perusahaan yang bikin software, app, dan invest di Bitcoin. Dia naik 337% sepanjang 2023. Kok bisa? Sebelum kita bahas lebih deep, aku mau shout out dulu buat GoTrade Indonesia yang udah support video ini dan financial literacy di Indonesia. Jadi GoTrade tuh apps yang udah kupake sejak 2021 untuk invest di saham US kayak Apple, Google, Tesla, Microsoft, dan lain sebagainya. GoTrade ini aman dan legal karena udah bekerja sama dengan Valbury yang terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. Kita tuh bisa beli saham US mulai dari $1 atau 15.000 aja. Daftarnya pakai link di description box ya, dan kode aku buat dapat $2 gratis ya. Dan stay tune juga sampai akhir video karena GoTrade ada pengumuman baru yang bakal beneficial banget buat kalian yang baru aja ngejabanin investasi di saham Amerika. Pertama, kita bahas dulu secara jenis aset. Simpelnya, Bitcoin, Ethereum adalah cryptocurrency atau mata uang kripto. Sedangkan Coinbase dan MicroStrategy yang tadi kita sempat bahas ya, adalah crypto stock atau saham yang berhubungan dengan kripto. Aku sendiri ngerti masih banyak banget yang anti atau menghindari kripto karena nggak ngerti, nggak berani, trauma, atau ya nggak mau aja. Biasanya kalau saham tuh masih bisa diterima ya sama lebih banyak orang, jadi secara jenis asetnya aja udah beda. Kripto itu bisa dijual beli kapan aja, sedangkan saham itu harus nunggu market US-nya buka. Kripto juga bisa ditransfer ke pemilikannya kapan aja, sedangkan saham itu nggak bisa. Terus saham itu ada wujud jelas perusahaannya, sedangkan kripto itu biasanya nggak ada. Kemudian saham bisa dapat dividen atau bagi hasil keuntungan perusahaan, sedangkan kripto itu enggak. Kemudian pasar saham US itu udah beroperasi lebih dari 200 tahun, sedangkan pasar kripto sekitar 20-an tahun aja. So aku balikin lagi ke risk profile dan preference dari tiap investor. Kalau nggak mau nyentuh kripto tapi mau nih enjoy return-nya, kita bisa beli saham atau perusahaan yang berhubungan dengan kripto. Oke lanjut, tadi kita udah bandingin kripto dan kripto stock secara jenis aset. Sekarang kita bandingin secara return. Di awal tadi kita udah lihat nih, return kripto stock tuh bisa loh lebih tinggi dari kriptonya sendiri. Nah sekarang pertanyaannya, kok bisa? Pertama, untuk saham Coinbase sendiri. Jadi crypto bull tahun lalu tuh menarik banyak new user, baik individu maupun institusi. Nah ini tuh berdampak positif ke jumlah user, volume transaksi, penghasilan, dan juga keuntungannya mereka. Dan Coinbase tuh dilihat sebagai perusahaan yang lebih resilient dan kredibel di mata regulator. Setelah kompetitornya FTX yang kolaps di 2022, dan juga Binance yang dinyatakan bersalah nih dalam kasus pencucian uang, yang harus bayar penalti 66 triliun rupiah, dan berakibat CEO-nya CZ to resign. Sedangkan untuk saham MicroStrategy, mereka tuh dikenal sebagai public company pemegang Bitcoin terbanyak. Hampir 200.000 Bitcoin per video ini dibuat. Di posisi kedua, itu Marathon Digital aja cuma punya 15.000 Bitcoin. Dan Tesla di urutan ketiga cuma 10.000.
Nah, jumlah Bitcoin MicroStrategy ini mirip dengan total Bitcoin yang dipegang oleh pemerintah US dan pemerintah China. Kemudian, CEO-nya MicroStrategy, Michael Saylor, itu juga menegaskan komitmen mereka untuk terus pegang Bitcoin sebagai aset perusahaan yang melawan inflasi. While overall, investor tuh ngelihat Coinbase, MicroStrategy, dan crypto stock lain itu sebagai high beta stock, atau volatilitas pergerakan harganya tuh bakal lebih tinggi dari saham lain. Jadi kalau naik, harganya bakal naik lebih tinggi, tapi pas harga Bitcoin turun ya, crypto stock ini juga akan turun lebih dalam harusnya. Nah, sekarang mungkin ada yang nanya, Coinbase atau MicroStrategy yang lebih bagus, Kak? Oke, secara jenis perusahaan, keduanya udah berbeda jauh ya. Coinbase itu tempat jual beli kripto, sedangkan MicroStrategy itu perusahaan yang bikin software. Tapi kebetulan dia punya banyak Bitcoin. Jadi secara risiko Coinbase tuh tentu lebih high risk ya, karena semua bisnisnya itu tentang kripto. Terus kita juga bisa bandingin beberapa statistik kedua perusahaan ini di apps-nya GoTrade ya. Jadi kita cari sahamnya, misal Coinbase ya. Terus klik compare saham. Nah, kita bisa bandingin 3 dari 611 saham yang ada di GoTrade. Kita coba pilih MicroStrategy dan BlackRock, perusahaan aset manajemen terbesar di dunia yang baru aja dapat approval SEC untuk bikin ETF Bitcoin ya. By the way, sekarang ETF S&P 500 juga udah launch dan bisa dibeli ya pakai apps GoTrade. So, buat yang bingung mau beli saham US apa ya dari 600-an saham banyak banget, udah beliin ETF alias indeksnya aja. Kalau di Indonesia tuh kayak beliin IHSG aja. Karena menurut riset ya, 95% yang pilih saham sendiri itu returnnya selalu di bawah return index. Jadi daripada repot analisa ini itu, udahlah nabung rutin indeksnya aja. Tapi kalau mau invest langsung beli sahamnya juga nggak apa-apa, yang penting kita ngerti dan tahu konsekuensinya aja. Anyway, back to topic ya. Tadi kita mau bandingin 3 saham US yang berhubungan dengan kripto. Coinbase, MicroStrategy, dan juga BlackRock. Pertama, secara market cap. BlackRock ini yang paling gede ya, tapi 2 lainnya juga nggak kecil-kecil amat, yang minimal di atas 1 billion US dollar atau 14 T rupiah ya. Kemudian profitability. Buat mayoritas investor, penting untuk invest di perusahaan yang udah untung dan nggak merugi ya. Kita bisa lihat di earnings per share ini, yang dikasih tanda minus kayak koin ini, artinya masih rugi ya. Terus dividen, kita bisa cek di kolom dividend yield ini. Kalau minus, artinya belum bagi dividen ya. Nah, yang BlackRock ini bisa diartikan tahun lalu sahamnya tuh kasih return 2,5% dari dividen aja. Kemudian yang keempat, valuasi. Ini agak tricky ya sebenarnya. Mungkin next aku bisa bikin lebih detail di video terpisah. Tapi simpelnya bisa lihat angka PE, PBV, dan PS ratio ya. Makin rendah biasanya tuh makin murah artinya. Tapi harus dibandingkan juga ya dengan nilai dia di masa lalu atau perusahaan-perusahaan di sektor yang sejenis. Dan canggihnya lagi, sekarang tuh kita bisa baca berita dan analisa yang cukup deep ya di GoTrade dengan tampilan yang simple dan fun banget sih menurut aku. Jadi di front page-nya ini ada logo-logo perusahaan dan latest infonya yang dikemas kayak Instagram story ya. Kita coba lihat yang Netflix ini ya. Jadi infonya tuh lengkap dari analisa teknikal, strategi trading, laporan keuangan terbaru, valuasi, risiko, dan juga kesimpulan dari news-news terupdate tentang Netflix. Mungkin awal-awalnya tuh agak pusing ya rasanya, tapi dipaksain dan dibiasain dulu aja. Pelan-pelan pasti makin ngerti. Jujur so far sih baru lihat fitur ginian cuma di apps GoTrade sih. Jadi langsung aja download di sini, pakai kode aku buat dapat hadiah $2 gratis ya. So ngomongin tahun 2024, strateginya gimana nih Kak? Buat yang udah sering nontonin videoku pasti ngerti, nggak ada one strategy for all. Bikin strategi investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan, risk profile, dan pengetahuan kalian. Jangan sampai ada yang ikut-ikutan temen invest kripto, tapi uangnya tuh pakai tabungan yang bakal jadi DP rumah 6 bulan lagi. Karena kalau salah pilih kripto, atau misal Bitcoin tiba-tiba crash ya, turun 30%, bisa-bisa beli rumahnya harus ditunda 2-3 tahun lagi. Jadi cheat sheet-nya kira-kira gini ya. Pertama, bikin tujuan keuangan yang jelas. Kalau jangka pendek, invest di aset low risk. Kalau jangka panjang, di aset high risk. Kedua, cari tahu risk profile kita. Kalau selama ini invest yang low risk, baiknya jangan langsung loncat ke high risk kayak saham atau kripto. Coba ke yang moderate dulu aja. Dan ketiga, porsi investasi kita itu sesuai dengan porsi pengetahuan kita terhadap aset itu. Kalau paling ngerti itu reksadana, ideally ya paling gede di sana. Jangan sampai nggak ngerti kripto sama sekali, tapi semua uang all in di Bitcoin. Dan untuk strategi 2024 aku pribadi, mungkin aku bakal bikin di video terpisah ya. Buatku, intinya sih balance.
porsi long term di saham Apple dan BCA bakal tetap ada, dan ada porsi untuk grow portofolio lewat high risk assets di kripto dan crypto stock yang aku bahas tadi. Kalau kalian sendiri, strategi investasi 2024-nya gimana nih? Coba cerita di komen ya. Semoga video ini bisa bantu kalian buat keputusan keuangan yang lebih baik ya. Thank you for watching till the end dan see you di video lain. Bye-bye!